Halo semua. Masa awal perusahaan perdagangan dan individu membutuhkan cara untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Kapal adalah pilihan terbaik masa seperti sekarang ini. Kapal-kapal besar dapat membawa ribuan ton produk, bergerak relatif cepat, dan melakukan perjalanan ke pelabuhan di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, kapal-kapal yang lebih kecil ini berevolusi menjadi kapal kontainer masa kini yang dapat membawa puluhan ribu kontainer dan banyak peralatan canggih. Pada tahun 1700-an dan 1800-an galeon dan kayu lainnya. Kapal layar adalah metode utama untuk memindahkan kargo dari satu tempat ke tempat lain. Sayangnya, muatan tersebut dimuat dan dibongkar dengan tangan yang memerlukan banyak tenaga kerja dan memakan waktu, sehingga membuat bongkar muat menjadi tidak efisien. Yang juga memperumit masalah adalah kondisi buruk di atas kapal-kapal tua ini, kayu-kayu yang membusuk, dan praktik penyimpanan yang buruk dapat dengan cepat merusak pengiriman makanan dan bahan-bahan organik lainnya sebelum sampai ke tujuan. Untungnya pada tahun 1950-an, seorang pengusaha angkutan truk bernama Malcolm McLean merancang sebuah ide untuk menstandarisasi kontainer-kontainer ini. Kotak baja mandiri yang baru dapat dengan mudah dimuat ke kereta truk atau kapal. Sementara kapal dapat memanfaatkan setiap perjalanan. Perusahaan McLean, layanan Sealand segera meluncurkan kapal kontainer pertama SS Ideal X. SS Ideal X, panjangnya berukuran 524 kaki, dan dapat mengangkut 58 kontainer berukuran 33 kaki sekaligus. Kontainerisasi dengan cepat mendapatkan popularitas, karena efisiensi dan efektivitas biaya. Pada tahun 1970-an, sebagian besar kargo dikapalkan dalam kontainer. Kapal kontainer menjadi lebih luas, dan terspesialisasi serta terminal kontainer khusus, dan derek dipasang di pelabuhan, agar dapat menampungnya dengan lebih baik. Di antara yang terbesar yang pernah dibangun adalah OCL Hong Kong, yang panjangnya 1.311 kaki. Dan dapat membawa 21.413 kontainer. Dan Evergreen Everlock, yang panjangnya 1.312 kaki. Dan memiliki kapasitas 24.004. Kapal terakhir dimiliki oleh Evergreen Marine, raksasa pelayaran Taiwan, dengan lebih dari 150 kapal kargo armadanya. 9 kapal ini berada di kelas yang sama dengan kelas A, meskipun ukurannya sangat besar. Kapal kelas A Evergreen biasanya diawaki hanya oleh 20 hingga 25 orang, yang terdiri dari seorang kapten, perwira, insinyur, dan pekerja lainnya. Kehidupan di atas kapal kontainer dapat menjadi tantangan, sekaligus memberi penghargaan kepada awak kapal. Bekerja berjam-jam, seringkali menghabiskan beberapa bulan di laut, sebelum kembali ke rumah. Untuk membuat mereka nyaman di dalam kapal, pembuat kapal memasang berbagai fasilitas. Penyimpanan dan sebagian besar awak ditempatkan di menara yang menyimpan anjungan, dan ruang mesin tempat awak terletak di buritan kapal. Mereka yang bekerja di dek biasanya ditugaskan untuk memeriksa ikatan dan memeriksa kontainer kargo secara teratur. Sebuah kapal dengan ukuran dan berat dibuat dalam beberapa bagian, yang masing-masing dibuat di dalam ruangan yang sangat besar. Sebagian besar perakitan dilakukan di dalam dok, menggunakan derek pengangkat berat khusus. Karena setiap bagian dipindahkan ke tempatnya, bagian-bagiannya akan dilas untuk membentuk. Meskipun dek kapal kontainer tampak datar, dek tersebut sebenarnya terdiri dari beberapa ruang kargo, sedalam ratusan kaki. Disinilah sebagian besar kontainer kargo disimpan selama pengangkutan. Meskipun beberapa ribu kontainer juga akan berada di atas garis dek setelah lubang tersebut dibuat. Selanjutnya perlengkapan kapal dipasang meliputi mesin baling-baling kemudi, dan sistem mekanik dan kelistrikan lainnya. Tahap terakhir adalah pemasangan tempat awak kapal dan perabotan interior lainnya.
Dari desain hingga penyelesaian, rata-rata kapal kontainer skala besar akan menelan biaya puluhan atau ratusan juta dolar. Untuk memastikan kapal tersebut beroperasi sebagaimana dimaksud, perusahaan seperti Maersk akan menguji setiap kapal baru melalui serangkaian pengujian yang dikenal sebagai uji coba laut. Selama proses ini, kapal menjalani serangkaian pengujian dan latihan untuk memastikan layak dan siap untuk diservis selama beberapa minggu. Kru dan insinyur akan memeriksa sistem propulsi kapal, sistem kemudi, peralatan navigasi dan fitur keselamatan. Mesin kapal akan diuji pada berbagai kecepatan dan kondisi muatan yang berbeda. Untuk memastikan mereka beroperasi dengan benar, sistem asing akan diuji untuk memastikan kapal dapat bermanuver dengan aman di semua kondisi setelah uji coba laut selesai. Dan penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan, kapal akan secara resmi diserahkan kepada pembeli dan dapat memulai layanannya di seluruh dunia. Infrastruktur pelabuhan senilai ratusan miliar dolar telah dibangun untuk memungkinkan kapal kontainer melakukan tugasnya, termasuk derek pengangkat barang berat yang sangat besar, dan fasilitas pelabuhan yang luas di mana kontainer yang diturunkan dapat disimpan dalam katalog dan dibawa ke tujuan akhir dengan kereta atau truk. Salah satu terminal peti kemas terbesar dan terdalam di dunia adalah Minami Hanmoku di Yokohama, Jepang. Terminal ini terletak di pulau buatan di Teluk Tokyo dan mencakup area seluas sekitar 127 hektar, memiliki total panjang dermaga 2.500 meter. Terminal ini sangat canggih dan dilengkapi dengan penanganan kontainer canggih, termasuk derek penumpukan otomatis, kendaraan berpemandu dan sistem manajemen otomatis, yang memungkinkan bongkar muat peti kemas dengan cepat dan efisien, sehingga membantu meminimalkan waktu penanganan kapal. Otomatis atau tidaknya proses pembuatan peti kemas sangat penting untuk keberhasilan pengiriman apapun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai mesin, khususnya derek, memindahkan kontainer ke tempatnya, sementara pekerja di kapal menguncinya di tempatnya. Semua kontainer memiliki mekanisme penguncian di sudut, sehingga melekat pada lubang, dan setiap kontainer berikutnya. Dalam tumpukan dilekatkan pada kontainer di bawahnya setiap tumpukan. Selanjutnya akan diamankan dengan peralatan pengikat, seperti kabel rantai dan turnbuckle. Kru juga memeriksa berat dan distribusi kontainer selama proses berlangsung, untuk memastikan kapal tetap dalam keadaan seimbang saat tiba di pelabuhan tujuan. Dermaga dan derek mulai membongkar peti kemas. Operator derek menggunakan kunci putar untuk melepaskan peti kemas dari dek kapal satu persatu. Ini membutuhkan banyak kehati-hatian dan pengorganisasian agar tidak merusak sisa tumpukan. Tergantung pada tujuan akhir peti kemas tersebut dapat dimasukkan ke dalam truk untuk segera disimpan atau dimuat ke dalam semi pengangkutan untuk dikirimkan. Dalam banyak pelabuhan seperti ini akan dibangun di dekat stasiun kereta api yang memungkinkan derek untuk menempatkan peti kemas secara langsung ke gerbong bak datar untuk pengiriman. Fakta bahwa kapal terbesar dapat membawa lebih dari 20.000 kontainer, dan proses ini dapat memakan waktu hingga 3 hari.